Penanganan bahan kimia dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, penggunaan zat kimia masih dilakukan baik dalam proses pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Penggunaan mesin pemupuk atau penyemprot berisi zat kimia sangat berbahaya jika tidak dilakukan sesuai prosedur. Zat kimia memiliki potensi berbahaya karena bersifat racun, mudah diserap tubuh dan dosis tertentu dapat berbahaya bagi kesehatan. Adapun akibat dari penggunaan zat kimia bagi kesehatan para petani, yaitu 1. Menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. 2. Menyebabkan rasa pusing, mual, batuk, sakit kepala serta kesulitan bernafas. 3. Mempengaruhi kinerja dari saraf. 4. Mengganggu sistem hormon reproduksi, dan yang kelima menyebabkan kanker. Oleh karena itu, di dalam penggunaan zat kimia perlu dilakukan penanganan, agar dampak dari penggunaan zat kimia dapat diminimalisir, sehingga kesehatan para petani dapat terjamin dari penggunaan zat kimia. Adapun penanganan yang dapat dilakukan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu satu aspek kesehatan manusia dan yang kedua aspek kesehatan lingkungan. Penanganan bahan kimia pada aspek pertama, yaitu pada kesehatan manusia dapat dilakukan dengan melakukan cara, 1. Menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, sepatu atau sepatu bot, pelindung wajah atau face shield, pakaian pelindung, masker atau masker respirator. 2. Petani penyemprot pestisida berjalan sesuai arah angin dan diusahakan untuk tidak melalui daerah yang telah disemprot. 3. Tidak menyentuh tanaman yang baru disemprot pestisida. 4. Tidak makan dan minum saat melakukan aktivitas penyemprotan pestisida. 5. Jangan menyeka keringat di wajah dengan tangan, sarung tangan, atau lengan baju yang telah terkontaminasi pestisida. 6. Cuci tangan sebelum makan, minum atau merokok. Makan, minum, merokok hanya dilakukan setelah mandi atau setidaknya setelah mencuci tangan dengan sabun. 7. Membersihkan seluruh tubuh setelah melakukan penyemprotan dengan sabun dan air yang bersih serta ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari setelah sampai di rumah. Serta cuci pakaian yang telah digunakan dengan memisahkan baju tersebut dengan cucian yang lain. Penanganan bahan kimia pada aspek yang kedua, yaitu keamanan terhadap lingkungan atau Role of Environment Safety. Penanganan pestisida agar tidak mencemari lingkungan juga harus mendapat perhatian utama dari pengguna pestisida. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pestisida tidak mencemari lingkungan antara lain. 1. Hindari kebocoran peralatan semprot. 2. Hindari tetesan larutan semprot dari tanaman ke tanah. 3. Jangan membuang sisa larutan semprot sembarangan. 4. Jangan mencuci pakaian dan peralatan semprot yang telah digunakan di mata air atau sungai. 5. Bekas kemasan pestisida dikubur. Selanjutnya, hindari penggunaan pestisida berlebih dan beralih menggunakan pestisida nabati yang ramah terhadap kesehatan petani dan lingkungannya. Hal yang perlu juga diperhatikan dalam penggunaan pestisida adalah mengetahui jenis-jenisnya. Berdasarkan fungsi atau sasaran penggunaannya, pestisida dibagi menjadi 5 jenis yaitu, 1. Insektisida. Berfungsi untuk membunuh serangga seperti belalang, kepik, wereng, dan ulat. 2. Fungisida. Berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan seperti bercak daun, karat daun, busuk daun, dan cacar daun. 3. Bakterisida. Berfungsi untuk melawan bakteri. 4. Rodentisida. Berfungsi untuk membunuh binatang pengerat, seperti tikus. 5. Herbisida. Berfungsi membunuh gulma tumbuhan pengganggu. Serta yang paling penting adalah penyimpanan pestisida. Penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan standar seperti, 1. Pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik, dan tidak bercampur dengan material lainnya. 2. Harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur pestisida. 3. Tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan, berguna untuk mencegah kontaminasi air. 4. Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat, seperti fasilitas persediaan air dan pasir yang cukup. Hal tersebut berguna untuk mencuci anggota tubuh yang terkena pestisida dan jika terjadi kontaminasi atau terjadi kebocoran.
Kelima, akses ke tempat penyimpanan pestisida terbatas hanya pada pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan. Keenam, terdapat pedoman atau tata cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida dan terletak pada lokasi yang mudah dijangkau. Ketujuh, semua pestisida harus disimpan dalam kemasan aslinya. Kedelapan, tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada pintu-pintu masuk. Dan yang kesembilan, tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan. Itulah pemaparan saya tentang penanganan bahan kimia di bidang pertanian. Sekian dan terima kasih.